Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. KBP Lovers di tayangan sebelumnya, pada saat podcast kita sudah berinteraksi sama yang masuk ke badannya Kang Iqbal. Ini adalah salah satu sosok penjaga tempat ini yang katanya keberadaannya tidak mau diungkap oleh Ken. Iya benar. Tapi seperti yang Ken bilang, aku setuju. Maksudnya kita tuh punya paham, kita nggak pernah meminta sesuatu sama mereka. Iya. Kita juga tidak menyembah mereka. Kita cuma menceritakan. Itu pun ceritanya belum tentu dibenarkan. Iya. Karena kan kita nggak tahu sifatnya dari makhluk yang masuk itu seperti apa gitu ya. Dan malam hari ini masih dengan tim yang sama, kita akan jalan-jalan malam. Kita langsung menuju ke lokasi pertama nih. Di lokasi ini gimana Kiat mau yang Bella itu loh. Iya, ini kan Posisinya di mana? Kita sambil langsung aja yuk, sambil direka ulang. mana tuh coba tuh terangin tuh. Tadi di sini di belakang sini dia. Jalan dari sini sampai ke ujung sini. Sambil ketawa, terus dia mengarah ke pojok dia. Dia memaksa mau ke dalam. Masuk Wo, ke pojok Wo. Nih mau ke sini nih. Pintu sini. Apa yang bikin berat? Jadi tadi tuh aku emang mau ke arah sini kan, nah tapi kan ngelewatin toilet emang sengaja, emang aku tuh mau pipis duluan daripada ntar di podcastnya kebelet segala macem kan. Terus aku tadi itu bareng cewek, bareng kru, aku tanya mana toiletnya di situ tuh. Terus aku tuh ngeliat ada orang yang kayak masuk ke kamar mandi tapi yang di dalam situ. Jadi kayak ya udah, oh ada temennya, aku ngikut dong. Makanya berani ke situ. Ternyata nggak ada. Udah habis itu nggak tahu deh. Lokasi itu karena sebenarnya tempat ini dulunya ada sumur tua di situ. Nah, aku mau nanya sih sebenarnya. Dari tadi aku penasaran banget pada saat kesini. Ini kayak biasanya kan kalau sumur itu ada sesuatu kan. Gitu. Iya. Jadi ya kayak, apalagi kalau udah tua, itu gimana tuh? Ini dulu sama saya geser dulu sebentar ya ke situ. Ini dulu tempatnya warga juga, Bun. Jadi ini di sini, tapi dulunya ya di sumber air ini kan ada aliran sungai bawah tanah. Ada orang yang hanyut. Oh, Iya. Nah, orang-orang yang hanyut itu hanyutnya di sungai bawah tanah. sorry. Orang-orang yang hanyut, berarti bukan cuma satu orang. Bukan cuma satu orang. Oke. Bukan cuma satu orang. Iya, karena daerah sini ini saat hujan deras, maka akan banjir. Nah, sumur-sumur zaman dulu karena ini adalah sungai bawah tanah, itu kalau udah nyemplung itu ke bawah lah. Astagfirullahaladzim, anyut. Hanyut, bawahnya benar-benar hanyut. Dan belum tentu bisa ketemu, bisa jadi nyangkut di dalam. Iya benar. Iya. Apa nggak sengaja orang berenang ya Ki? Apa gimana? Kalau sengaja untuk berenang enggak sepertinya. Tapi memang mereka kan zaman dulu, makanya sejarahnya sumur ada pagernya ini. Zaman dulu sumur itu cuma di tanah bolong gitu aja sebenarnya, ditimba itu. Oh. Ini sekarang udah dipasangin mesin ya, biar enggak lebih bahaya. Ini energinya memang punya di sini. Oh, ini sumur tua. Karena emang sumur tuh energinya pasti ada aja ya penghuninya. Tapi berarti kalau di situ dia ada penunggunya dia sendiri kan? Iya, benar banget. Ini sosoknya keluar masuk. Dan itu Kok ada suara lagi di belakang? Seriusan? Kenceng banget. Kenceng banget. Iya itu dari. Kenceng banget. Iya, baru diceritain. Iya. Kenceng banget Diceritain seriusan. dikit, habis itu Bunda langsung ngerasain interaksinya langsung. Ini jalurnya dari Di jalur. Kok bisa ada asap gitu di atas gentengnya? Iya, itu sebenarnya seperti Rambut itu berapa apa ya? kamu ya? Kalau orang lihat kan asap tipis dulu seperti itu ya. Iya. Itu energi yang Rambut kamu lain tipis. menandakan bahwa di sini dan di situ hawanya beda. Nah, Bun. Kenapa bun? Nggak kayak rada mual gitu. Ya nggak oke. Karena memang Astagfirullahaladzim. hawanya beda. Kalau bikin mual ya seperti Iya. ini dilihat sama Unyu asap. Kalau Ken dapat cerita apa Ken? Nah kalau Ken tuh tadi kan sempet mencari-cari tuh di mana sih mereka sembunyi. Nah ini baru tahu ternyata ada sumur ini. Nah sumur itu emang biasanya apalagi ada air ya. Itu tuh tempat yang paling mereka sukai. Kalau untuk Lembab gitu ya. iya lembab. Udah gitu tempat yang paling sulit untuk ditemukan. Iya. Karena udah termasuk ini kan udah termasuk ke dunia lain dia. Udah ke bawah. Kita nggak tahu di bawahnya apa. Iya. Ada Sarang nggak sih? istananya kah? Ada rumahnya. Karena rumah goib itu macam-macam. Oh itu dia. Sorry bentar ya. Ada yang dengerin kita. Bancet segede itu nggak Oh umum. iya. Bancet? Bancet segede itu nggak umum. Bancet apa sih? Kodok? Kodok. Ini kota loh. balsem. Di kota besar loh, nggak umum. Lanjut lagi. Dan dia diem. Iya, Dia diem. dengerin ya. Dia ikut dengerin. Nah, sama kalau misalnya yang sembunyi di situ
itu tuh termasuk yang kuat-kuat. Nanti ketika ada mulai perlawanan, pasukannya akan keluar dari sumur ini. Nah, itu yang tadi mungkin itu baru segelintir, beberapa doang. Ini mungkin kalau dikeluarin, tadi kan cuma dipanggil ya. Kalau dari sini mungkin udah nabrak sana sini. Siapa tahu jadi ini ya, pintu gaib juga nggak sih? Bisa kan ya? Bisa. Kan tadi udah dikasih tahu. Oh tadi lu ngomong? Oh maaf ini aku agak skip. Kan dulu tuh banyak yang bersemedi di samping Sumur? Dulu? Hanya Dulu kapan? Kiatmo. Itu tuh udah lama, zamannya masih zaman kerajaan. Nah, sumur itu tempatnya apa Ki? Lah ya. Iya, Tempatnya meditasi. tempat meditasi, tempat memperdalam ilmu. Karena mereka tahu sumur itu salah satu penghubung dua dunia. Oh, Iya. sarang ya? Iya, bisa jadi dibilang sarang. Makanya dulu banyak cerita tahu kalau orang dulu yang kamu bilang Ki. Apa? Kadang kalau dulu kan nimba ya, kadang kan yang ada aling-alingnya diturubin. Ada orang tuh misalnya bocah apa banyak yang katanya baru ke sumur kan, karena banyak yang kayak ngajakin. Iya. Iya nggak sih? gitu ya, Pak ya? Udah anjir buat dia masuk ke sumur. Nio kakinya sakit ini kita kayaknya pindah itu ada bancet lagi. Ih, dalam ituan tuh dalam kaki naga. Dari tadi aku merinding. Pohon pisang, pohon naga. Tapi di sini makhluknya apa aja nih sebelum kita cabut? Ini ada sosok wanita, ada sosok yang wanita ada di sini Uncle ternyata di Iya. belakang situ itu. Di situ. Terus ada beberapa sosok-sosok tinggi besar yang kayak genderuwo ya kayaknya. Iya, itu mereka paling banyak sih dari yang aku lihat dari tadi, mereka paling banyak. Kayak di sini tuh aku feel yang dari tadi kayak ada yang noel. Ngapain tuh? Kayak dari tadi tuh kayak ada yang Dari belakang. Kita pindah lokasi kak. Yuk. Ya udah mulai mengganggu kayaknya. Dia. Kenapa kakek? Kakek kan. Enggak, Kenapa kakek? enggak, aku penasaran nih. Ada yang kelihatan nggak? Ada cap kaki? Coba terangin itu. Sepatu ya? Sepatu iya. Mundurin deh. Coba. Iya, lihat. kaki. Dan ini ukurannya gede. Coba lihat, iya gede banget. Dan secara sepatu ini tuh kayak sepatu zaman dulu. Yang bawahnya tuh yang karet campur plastik. Dan ini kalau diceplakin sebenarnya ini kan udah lama. Ini kalau ditendang sekencang ini itu pecah. Tapi ini enggak. Nyeplak ya? Ini nyeplak. Sebelahnya ada tangan nggak sih? Sebelahnya juga ada tangan nggak sih? Iya, ada bekas. Iya. Ya logikanya masa kaki begini susah banget dong. Iya, dan ini ukuran kakinya lumayan gede. Siapa yang ngasih? Bentar. Jadi ini tuh salah satu bawahan yang jaga tadi. Kiatmo. Dari sumur kah? Iya. Di depan Iya, yang jaga di depan tadi. Ini dia karena tadi sempet ada keributan. Nah dia tuh kayak ini loh, yang nggak bisa napak di lantai. Nah, Dia nggak bisa napak di lantai, di keramik kayak gini. Itu apa? Nggak ngelatah, tapi dia lompat antara satu tempat ke tempat lain tuh dia kayak ini kayak siluman ini loh apa? Hanuman. Iya. Soalnya ini kalau dilihat ke bawahnya nggak ada. Dia ini kayak orang jinjit. melompat pakai tangan gini apa lompat kayak kaki yang Tapi jingkrik kayak benteng gitu kan? Takeshi Iya. gitu. Ah, ah. Iya. Jingkrik gitu. Iya. Soalnya ini posisi kakinya bukan posisi kaki dia nginjek seluruhnya. Itu kayak lagi nahan. Nah, ya. Nih, cuman sebagian ini doang. Namanya jingkrik. Nah itu. Makanya aku agak menarik ini siapa gitu. Belum ketahuan siapanya. Ya itu yang tadi aku bilang, itu tuh yang dari dalam situ. Ih, kiki. Siapa itu? Ada suara. Di dalam ya. Dalam ada suara. Takutnya aku di bawah meja. Tiba-tiba kita gini aja, gitu. Masih tadi kan pada saat kita live itu kan masih sempat kemasukan. Kita di area ini masih di ruang kelas ini ya. Mama masuk ke dalam ini ya? Iya tadi kemasukan di titik ini di area ini nih. Tuh. Ini ya. Di sini iya. Tadi emang pasukan apa? Pokoknya
kuat deh tadi, kuat banget dan dia tuh nggak mau diungkap dia tuh siapa gitu. Itu dia. Tapi dia nggak tahu dia ini mereka tuh gini loh Ki, kayak nggak mau dipublish. Nggak mau expose diri. Nggak mau bercerita. Iya. Kan soalnya kan kebanyakan kayak gini tuh kan ditangkep terus dipaksa ngomong. Nah mereka tuh kayaknya udah pernah. Jadi kayak Mereka nggak mau bercerita apa gimana sih? Foto situ yuk. Ada yang keren juga ini. Iya. Ini ngikutin kita terus. dari tadi. Oh, 7 nggak kelihatan tuh kayak 24. Sama Anoman itu. Di sana apa itu? Sumur gitu. Tuh dia cuma nunjukin doang kalau iya gitu gua gitu. Kok tahu sih gitu. Sosoknya apa, perempuan laki-laki? Nah kalau sosoknya itu yang tadi aku lihat itu tuh dia kayak gini loh posisinya Ki. Aku contohin ya, dia gini nih. Ah, Kakinya tuh yang ini nggak pernah napak yang belakang. Ih, yang tadi kaki itu dong. Iya. Masih nah dia tuh sembunyi di bawah. Tadi suara cewek, sumpah. Demi Allah, iya benar. Beneran. Kita perjelas ya. Kita perjelas di sebelah sana ya. Aduh, Ini keren Siapa? banget. sumpah itu suaranya kayak gitu kayak. aku mat. Kita temuin di tempat yang lebih Iya, aku ngomong. Dia soalnya ngikutin terus nih. Dia ngikutin terus. Coba masuk ke ruangan nggak sih? Putih di plastik ketek. Assalamualaikum. Iya, ada ruang mus. Kita masuk, Kak. Ayo masuk para dukun. Profesional. Kita pulang. Ruang seni rupa ya, gimana? Ini ruang apa ya? Kalau ada ruang komputer ini sih. Saya mau serbaguna ya. Siapa itu? Aku kaget. Enggak takut. Rekam kami tadi. Hand sanitizer. Ini apaan? Ini yang kangen ya? Iya. Yang ikutin kita terus ya? Tadi gimana Dia kok? nggak mau cerita tapi kepo ya. Iya. Gitu ya. Kepo ya. Apa pengen tahu? Ngapain ya di sini? Enggak. Kita di sini nggak ngapa-ngapain kok. Tenang, kita cuman pengen tanya-tanya aja dikit. Dikit. Kok tadi Udah ada sembunyi di sayang. kelas itu? Bisain. Kenapa? Suka di kelas itu? Ah, kipasnya jalan sendiri. Kipasnya muter sendiri. Aku iya. Pipis nih aku. Nggak jelas ya dia. Sama aku mau nanya. Kalian tuh di sini dikasih tempat masing-masing. Tadi kan kata Kang Iqbal kan dia nyari sosok yang paling lemah kan. Berarti ini Vito nih orang yang paling lemah. Yang mungkin lagi nggak fit ya. Iya, Vito mungkin kondisinya lagi kurang Fit, kurang lah. Jadi dia kena Kena nih ya. Iya. Ngeglewer kan? Oh iya, tadi kaki yang di kaca itu kaki kamu apa bukan? Oh iya benar. Tadi kemana? Ngeliat apa gimana? Oh, suka. Sama bunda. Astagfirullahaladzim. Oh, Enggak ngasih Geki. ini ada apa namanya? Ada kayak ya ini dari nol banget. Ada simbolnya. Apa ya? Kalau saya bilang sih kok ada simbolnya ini. nah. Nanti kita tip lagi ya. Keluarin aja Geki. Iya warnanya. Tahu takut kamu. Mau kemana? Ya nggak boleh. Udah nggak apa-apa. Jangan nyerang ya, udah jangan nyerang ya. Keluar ya. Tadi pantas dia kan di belakang kayak. Allah Akbar lah. Apa. Air dong, tolong maaf. Kursinya. Oh, Soalnya tapi Aman. Sakit banget. Kenapa sih ceritanya tadi?
dari Vito. Apa salah si Vito ditabrak maksudnya itu tadi? Iya. Ini jangan-jangan yang di kaki Onyo tadi? Bukan beda. Bukan, beda lagi. Beda lagi. Berarti yang tadi tuh banyak kayak gitu mirip, tapi banyak. Banyak sepertinya bangsa-bangsanya mereka Ah. ini. Loh, ini kita ini juga banyak. Kepo, liatin. Tadi dia bilang apa Ken? Yang di badan Vito? Kenapa? Yang di badan Vito bilang apa? Suka katanya sama Bunda. Heeh. Nggak tahu. Mau enggak, itu kayaknya dia pengen, iya emang kelihatan nyerang, tapi dia tuh kayaknya mau ngegelendotin Bunda. Modelnya gelendotan. Gelendotan. Ketahuan namanya siapa? Kenapa? Ketahuan namanya siapa? Enggak sih. Karena lidahnya panjang. Lidahnya panjang. Jadi rada susah ngomongnya. Kalau ngomong tuh kayak gimana ya? Kayak cadel gitu. Formasinya kurang kedengeran. Iya. Iya. Gitu kalau ngomong. Iya. Makhluk dari mana ya Kiat? Nih kalau yang aku lihat tadi itu tuh dari yang apa yang tadi tuh pertama kita di mana? Di sumur depan itu. Iya, di sumur depan itu. Yang aku bilang itu bisa jadi kerajaannya mereka. Tapi kayaknya makhluk ini ada dari ratusan tahun lalu gitu ya? Iya. Karena bentuknya tinggi besar. Makhluk-makhluk yang tinggi besar tuh kan seperti orang-orang zaman dahulu ya. Iya. Penjaga sih sebenarnya. Iya, lebih ke penjaga. Pakaiannya gimana Kiatnya? Terus? Pakaiannya kain poleng. Dia cuma pakai kain poleng aja. Kain poleng itu hitam putih gitu. Iya. Terus habis itu lidahnya lama panjang. Cuman jangan bayangin yang kayak leak itu enggak, beda. Ada berapa banyak makhluk kayak gitu di sini? Ya itu makanya tadi kan aku dibilang jangan dibuka. Nah kalau dia nih kayaknya salah satu yang bandel. Keluar dia. Piara nggak sih? Mau piara? Oh enggak. Iya. Kebanyakan emang yang kayak gini dipiara. Sama orang tuh. Iya. Buat apa? Biasanya kalau buat yang nggak baik tuh lebih ke apa Ki? Lebih ke kayak ini ya, kayak buat kasih nyantet. tugas gitu ya. Iya, karena dia lidah buat ini apa pesugihan ya? Iya, bisa Ya buat pesugihan seperti karena dia termasuk lidahnya panjang kan. Hmm. Lebih ke gitu-gitu. Yuk. Jalan dulu soalnya Mana? nanti daripada ketabrak lagi gitu. Iya. Kita pasir dulu. Bentar gitu. Ayo. Ini kira-kira dari tadi kan dibilangin kayak banyak yang ngikutin dari tadi, dari awal di belakang mereka. Kira-kira ada berapa banyak sih? Kalau untuk berapa banyaknya sih kurang tahu pasti ya. Yang jelas sih ya nggak hanya satu atau dua ya. Ya lebih Ada yang banyak. kayak luka-luka atau gimana gitu? Kalau sosok-sosoknya Hah? ya kebanyakan sosok yang memang mendiam di tempat ini ya wujudnya itu ya macam-macam. Enggak hanya yang kayak Tadi ada pocong. iya ada pocong juga, terus sosok kayak kuntilanak juga ada, Ih. genderuwonya pun juga ada, terus sosok-sosok kayak pendekar juga ada. Salam. Banyak bekas tetes-tetesan gitu ya? Iya. Kayak Luar. Bunda. Kenapa Bun? pusing. Pegangin luar. Udah deh jangan naik deh, yuk. Pegang. Tahan di depan. Pegangin aja, pegangin. Tukang minum siapa namanya? Bunda, astagfirullahaladzim Bunda. Yuk pegangin, pegang sebelah kiri. Bunda. Astagfirullahaladzim, iya. Ini gimana nih? Tiara. Perempuan mana Merlin? Jangan dipelutin sakit dong, kebukin. Jangan. Siapa? Jangan pukul perut. Jangan pukul perut. Kamu dari bawah ya? Tadi pas naik ngomong. Iya. Kamu yang dari bawah ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Jangan pukul perut. Jangan bahaya, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya udah tahanin.
Jangan tahannya jangan ditekan begitu loh. Maaf. Astagfirullahaladzim ya Allah. Iya. Di belakang juga berisik tuh. Masih. Pak, mau tolongin dong ini Faisal. Di belakang aduh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini sosok yang masukin Bunda apa? Masuk ke dalam yang perempuan ya kalau saya lihat sih itu sebenarnya kuntilanak. Kok nangis-nangis kasihan Iya. banget. Cuma kesakitan gitu ya, Mas ya? cuma Dia gini-giniin berusaha perutnya tadi. kayak apa sih ya? Menyerupai ya, mungkin dulu di sini pernah ada kejadian apa atau apa kita nggak tahu ya. Cuman ya kalau yang saya lihat asli, sosok asli itu ya kuntilanak. Tuh. Kenapa ya Biasa. tuh? Mereka mau nyoba mengelabui lah supaya kita percaya cerita yang dia sampaikan itu benar, kan belum tentu juga kadang kan. Iya. Dia tuh cerita dia tuh sebenarnya Allah. dia tuh nggak pengen sebenarnya nggak pengen ngakhirin hidupnya. Dia tuh malah tadi tuh pengennya disembuhin. Cuman dia tuh nggak tahu mau nyembuhinnya kemana. Allah. Yang bikin dia frustasi itu nanti kalau misalnya dia bilang ke orang tuanya ini anak dari makhluk lain, itu nggak akan diterima. Makanya aku kayak sedih banget ceritanya dia mau bertahan hidup gak bisa. Dia cerita juga kadang kan nggak percaya, pasti mikirnya ini pasti perbuatan asusila nih yang bikin makhluk keluarga. Nah itu kenapa dia nggak berani pulang ke rumah. Makanya aku kayak ngelihatnya dia bingung. Dia dihamilin sama jin. Iya. Dia tuh bingung mau kemana, makanya sampai sekarang pun kayak tadi Bunda sempet ngeliat itu tuh bingung dia mau kemana arahnya. Dia malah diambil sama jin lagi kali ya. Bisa Sekarang jadi. dia dihamilin sama jin ya. Karena apa di Indonesia itu ada dua, Tebu sama Wahini yang udah lahir seperti itu. Nah ini ibunya sepertinya. Ini gimana keluarin Pak kasihan. Yaudah, yuk. Nyakitin Bu Wenda palanya. Tuh telinganya saya berjin Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bunda, oblak minum oblak. Bun. Sadar dulu, Bun. Bunda. Allah, Bu, tong ambilin Bu di dan Bu. Loncakan. Sedih banget emang. Suaranya habis. Karena kalau makhluk kayak mereka itu kan lumayan sensitif karena ketika ada di dunia kita pun pasti diasingkan kayak ih masih muda kok udah hamil gitu. Sedangkan di dunia mereka itu pasti dia juga anak siapa nih? Assalamualaikum. Padahal kan dibilang kalau dia nih ternyata sebelumnya dari bangsa manusia. Dihamilin siapa nih? Nah, itu yang bikin dia mereka pun bisa malu. Kayak ceritanya Tebu sama Wahini itu. Iya. Iya. Akhirnya kan bingung sendiri kan mau diapain. Kita bikin ini aja ya tadi sebelum semakin dalam. Pertimbanganku sih satu, kita udah dapat sedikit ceritanya dari Ken sama dari Ki Atmo. Sempat masuk ke badannya Vito juga. Kalau memang ternyata ada sekelompok makhluk yang wujudnya hampir sama, yang jalannya berlompat-lompat dengan lidah panjang, di mana makhluk ini bisa dibilang makhluk kuat. Tinggalnya, rumahnya ada di dalam sumur tadi. Iya, benar. Kenapa mereka tidak mau diceritakan? Karena mereka punya rasa khawatir kalau ada orang yang mau ambil mereka dan memperbudak mereka itu bisa. Bisa banget. Gitu. Ya kalau itu kita menghargai kali ya. Iya. Tidak mau Menghargai lah. Kalau kita tetap terus cari tahu terus ceritain mereka nyari masalah namanya. Kasihan merekanya juga enggak. Kalau sekarang kan kita udah tahu lah ibaratnya kenapa mereka nggak mau cerita ya mereka punya khawatir itu. Iya. Gitu. Iya makanya ai alangin gini aja. Terus tadi yang masuk ke badan Bunda. Allah.
yang masuk ke badan bunda tadi ada perempuan yang hamil. Kita juga baru tahu ternyata hamilnya bukan Di ceritanya ya. bukan manusia. bukan sama manusia. Bukan. Setan ya. Jadi Ini jin, hamilin jin. iya dihamilin jin. Makanya perutnya dipukul-pukul tadi bunda tuh kesian banget. Enggak, karena enggak mau. Iya. Dia tuh masih bingung kenapa harus ngakhirin hidupnya, sedangkan ternyata tuh sekarang banyak orang yang bisa ngebantuin dia. Kalau dulu tuh untuk pengobatan kayak gitu tuh jarang yang terekspos. Oke. Kalau dulu bener kan Ki? Pertanyaannya mungkin buat mungkin ini aku mewakili tim yang lain juga. Gimana bisa jin menghamili manusia? Dia dipilihnya karena apa? Karena mungkin dia ada si orang yang dihamili ini ada berbuat kesalahan, atau mungkin nasib badan, atau apa spesifikasinya? Ada orang yang dihamili sama jin. Yang spesifik dua enggak ya? Kan biasanya genderuwo yang gitu itu. Iya, itu udah pasti. Genderuwo biasanya. Habis itu yang mereka pilih ini biasanya yang satu. Ini adalah orang yang cantik. Iya, udah pasti. Iya, itu udah pasti itu orang yang cantik. Yang kedua, orang yang punya kelebihan-kelebihan khusus. Auranya secara aura atau secara ada ilmunya namanya di Jawa itu ilmu katuranggan. Orang dengan badan seperti ini, sifatnya seperti ini. Seperti itu. Akhirnya itulah yang mereka pilih untuk akhirnya ya itu perbuatan dengan manusia. Oke, pertanyaan lainnya supaya ini kita bukan bermaksud mencari alasan masuk akal. Tapi lebih kayak butuh penjelasan lagi. Cara jin menghamilinya itu gimana? Jadi memang ada ininya, Uncle. Ini kalau di bahkan banyak ya literatur zaman dulu ya. Ada yang manusia laki-laki dengan golongan jin yang wanita, ada golongan Jin laki-laki yang dengan wanita. Manusia kita. Nah, kebanyakan mereka nanti enggak seperti Menjelma gitu. mereka bisa menjelma jadi manusia. Itu bukan sembarangan, Uncle. Bener-bener makhluk yang punya tataran tersendiri. Nanti akhirnya kalau zaman dulu ibaratnya di cerita pewayangan ada yang Ibu Dewi Kunti itu dihamili oleh Dewa Surya. Kemudian keluarlah anaknya lupa kan aku namanya. Bentar. Prabu Karno, karena lahirnya dari telinga. Itu memang, nah dewa kan bukan dari bangsa manusia. Memang seperti itu. Ada ceritanya diperhalus. Enggak, terus tapi cara gimana berarti? Mohon maaf ini boleh ditanya apa enggak? Tapi ketika misalnya pacaran lah, si perempuan atau si laki-lakinya seolah-olah berpacaran sama manusia. Dia nggak tahu kalau itu jin. Ya, ada yang seperti itu, Uncle. Atau cara lainnya? Ada cara lainnya. Apa? Cara lainnya yang ada di kitab Mahabharata itu seorang wanita merapal mantra-mantra dan doa-doa khusus. Kemudian dewa ini datang kepada dia dan kemudian terjadilah hamil itu. Jadi dia yang minta. Oh dia yang minta. Iya, Secara sendiri ya. Iya. Bukan ritual kan gitu. Iya, itu. Terjadi hamil tanpa ada berhubungan. Iya aneh ya. Dan yang Prabu Karno itu lahirnya dia bukan lahir dari ini, bukan lahir dari rahimnya wanita, dari telinga. Keluar gitu. Bawa di download. Kayak foto. Di download jatuh dia. Ya malah serius. Itu mungkin banyak ya istilah-istilah zaman dulu, literasi zaman dulu yang merupakan memperhalus cerita-cerita seperti itu. Caranya sebenarnya kayak gimana kalau ada orang hamil sama jin? Kalau dia sampai melahirkan, nanti anaknya bisa jadi kayak Tebo gitu ya? Tebo tuh anak. Jadi dulu sekali waktu Uncle masih kecil segede Thalia, Ayah tuh tinggal di Bekasi kan, ada pameran tuh namanya anak genderuwo, di mana itu adalah hasil perkawinan antara manusia dan genderuwo. Anaknya tuh hidup. Sampai sekarang masih hidup. Dan kepalanya tuh gede banget. Kepalanya gede banget, mohon maaf tapi seperti ya tidak normal lah. Berewokan. Terus di tempurung punggungnya itu ada seperti punuk, tapi warnanya hitam. Ngobrolnya gimana? Nggak ngobrol, kita cuma lihat doang. Diem aja gitu? Dia di dalam ruangan yang satu arah, kita bisa melihat dia tapi dia nggak bisa melihat kita. Aku dipelihara ya? Iya, zaman dulu kan masih ada human abuse gitu loh.
Nah, itu caranya gimana kalau ada orang hamil sama jin? Ya itu pasti menyerupai kalau yang seperti Bukan, itu. bukan. Cara menyembuhkannya. Cara menyembuhkan si hasilnya apa? Si orang yang hamilnya. Orang yang hamilnya ada beberapa cara-cara untuk meng-cancel itu, Uncle. Itu biasanya pakai ritual tertentu, ruatan. Yang seumpamanya sudah ada benihnya dan itu tidak diinginkan ya. Akhirnya nanti bisa di-cancel dengan ruatan. Ada Murwokolo dan Sudomolo. Dua itu. Tapi nggak ngambilin juga ya Ki, ada juga yang nyunatin kan. Nah, itu beda lagi. Iya, Ada. Yunatin jin. Disunatin jin ada. Ih. Oh. Nah tetangga gue tau berdarah, disunatin jin gitu. Main ke rumah kosong. Bener kan? Ih. Nggak bohong. Mau. Siapa aja? Biasanya kalau jin yang seperti itu udah kastanya udah tinggi. Kalau bisa sampai berbuat ke kita, itu kastanya bukan kasta yang jin-jin biasa. Salah satu artis di Indonesia tuh aku pernah punya pengalaman nih. Dia di kota di Sumatera ya, laki-laki diperkosa sama jin perempuan. Iya, itu juga ada itu. Diperkosa, yuk kenal Bun, ntar Ayo sebutin. Itu dia cerita, jadi dia mimpinya cuma malam-malam. Ini boleh ditayangin boleh nggak ya? Dia semalam tuh kayak mimpi, tiba-tiba ada cewek cantik masuk ke kamarnya. Kemudian terjadilah ketika dia bangun tidur, di kamarnya nggak ada orang, tapi dia sudah setengah tidak berbusa. Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Apaan toh? Astagfirullahaladzim! 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 Baru dekat mata gue lagi! Astagfirullahaladzim! Astagfirullah! Pulang! Udah ditutup closing! Oke KBP Lapor, kita udah selesai pulang yuk! Kaget sama teriakan. Oh, astaga Tuhan! Aduh dengkul gue sakit. Aswar tuh dengkul gue. Ada apaan? Itu ada rambut Bun. Ayo kita turun. Gerak tuh gerak. Yuk, udah ada. Yuk kita pulang. Yuk kita pulang.